Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1507 sampai tahun 1509. Harus dikatakan bahwa dia sangat percaya pada Howard Zhang dan Kevin Ye. Mengenai dari mana kepercayaan ini berasal, tidak diketahui. Howard Zhang hari ini berada pada saat yang paling kritis. Meskipun perampokan guntur dan api ungu baru memasuki tahap ke-6, itu lebih kuat daripada perampokan guntur dan api ungu 9 kali lipat biasa. 32 guntur langit, itu adalah guntur langit 32 yang hidup, dan tidak ada artinya jeda. Naga api ungu besar masih melayang di tubuh Howard Zhang saat ini. Api dan guntur terus bersinar, menelan daging dan darah Howard Zhang. Howard Zhang hanya bisa terus meratap karenanya. Saya khawatir hanya Howard Zhang yang bisa memahami rasa sakitnya. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, daging dan darah Howard Zhang pada dasarnya telah terbakar, dan hari itu, hukuman guntur tampaknya tidak berhenti. Berdiri di istana Zhangjia, Michael Liu dalam keadaan cemas. Dia berjalan berkeliling dan berkata, apa yang harus kulakukan? Haozi, bertahanlah, kalian harus bertahan. Saat ini, aku khawatir Michael Liu adalah yang paling mengkhawatirkan Howard Zhang. Fax Liu Ming di sini tidak cukup baik. Jika dia memiliki cukup latihan, dia akan maju untuk membantu Howard Zhang menghalangi guntur ini. Kakak ipar, di mana kalian pada akhirnya? Keluarlah, Haozi. Haozi akan mati. Tolong dia dengan cepat. Air mata mulai menetes di mata Michael Liu, perasaan itu dapat dikatakan nyata. Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggil, dia tidak dapat memanggil Kevin Ye keluar. Saat ini, Kevin Ye berdiri di atas awan, dan hatinya tercabik-cabik. Di satu sisi, Kevin Ye tahu bahwa Howard Zhang jauh dari batas. Di sisi lain, Kevin Ye tidak tega melihat Howard Zhang begitu menderita. Namun, di dunia ini, tidak peduli siapa yang ingin menjadi lebih kuat, dia harus membayar harganya. Harga ini adalah proses yang harus dilalui Howard Zhang. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Michael Liu tidak dapat melakukannya, begitu pula Kevin Ye. Lao Liu, lihat, apa itu? Haozi, apa yang dilakukan bocah itu? Pada saat ini, mata Charlie Qin tiba-tiba bersinar, dan ekspresinya tampak tidak dapat dipercaya. Michael Liu sedang melihat ke arah tangan Charlie Qin. Di langit saat ini, seluruh tubuh Howard Zhang bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu tidak datang dari tempat lain, tetapi dari kerangka dan darah Howard Zhang. Di bawah cahaya keemasan, darah dan otot Howard Zhang mulai terbentuk kembali, dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan naga api ungu itu berteriak 2 kali. Kemudian, cahaya api guntur mulai melemah, sepertinya Howard Zhang telah menyerapnya sepenuhnya. Melihat kejadian ini, hati Kevin Ye berdebar-debar, akhirnya dia bisa tenang. Dengan kekuatan guntur dan api, Haozi berhasil, dan akhirnya dia berhasil. Saat ini, Kevin Ye sangat bersyukur, karena dia adalah orang di masa lalu, dia tahu pentingnya langkah ini. Jika Kevin Ye membantu Howard Zhang, itu akan menyelamatkan nyawa Howard Zhang, tetapi pada saat yang sama, Howard Zhang akan kehilangan kesempatan besar seperti itu. Tubuh asli yang dibentuk kembali oleh kekuatan bencana alam jauh lebih kuat daripada tubuhnya sendiri, yang juga kondusif untuk peningkatan kultivasi Howard Zhang di masa depan. Bagaimanapun, tubuh adalah wadah latihan. Hanya dengan tubuh yang kuat kita dapat menampung mana yang tak terbatas. Hari ini, daging dan darah Howard Zhang semuanya telah hilang di bawah guntur langit dan api ungu. Dia hanya bisa dengan putus asa menyerap energi api ungu dan guntur langit untuk membangun kembali tubuhnya. Langkah ini dapat dikatakan sangat penting, dan banyak korban yang terbatas pada langkah ini dan akhirnya memulai jalan menghilang. Kita harus mengatakan bahwa pemahaman Howard Zhang cukup baik, dia tidak terjebak dalam krisis ini, tetapi selangkah demi selangkah keluar darinya. Selain itu, otot dan tulang Howard Zhang juga telah ditempa oleh beberapa hari pertama guntur dan menjadi tak tertandingi. Saat ini, dia seperti bayi yang menghisap kekuatan yang terkandung dalam guntur api ungu. Penyerapan gila-gilaan membuat tubuh Howard Zhang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu singkat, naga ungu telah dikonsumsi oleh Howard Zhang. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Michael Liu dan Charlie Qin yang merasa takut, tetapi bahkan 8 keluarga yang telah melarikan diri ke kaki gunung semuanya tercengang. Li Ziqiong dan Yan Changkong saling memandang dengan mulut terbuka, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa hal-hal aneh seperti itu akan terjadi di bawah langit. Zhang Xianzong bahkan lebih marah dan gatal. Tampaknya dia berharap Howard Zhang segera mati. Perlahan-lahan, lolongan Howard Zhang berhenti, dan seluruh tubuhnya berdiri utuh di udara lagi. Tetapi awan gelap di langit itu berhenti hari itu. Guntur ketujuh tidak tinggal di awan gelap, tetapi tidak berani jatuh.
Menatap langit dan merasakan pemandangan aneh ini, Michael Liu tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Apakah ini guntur ketujuh yang jatuh atau tidak? Saya tidak mengerti. Jelas, Michael Liu merasa lega saat ini. Di sisi lain, Kevin Ye, berdiri di atas awan, mencibir dan berkata, Taois tua, ada hal-hal di dunia yang membuat Anda merasa ragu dan takut. Haha, itu jarang terjadi. Itu benar-benar langka. Berdiri di samping Kevin Ye, Lin Sailing dan yang lainnya saat ini secara alami tahu siapa pendeta Tao tua di mulut Kevin Ye, tetapi mereka tidak begitu mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Kevin Ye. Setelah waktu yang lama, guntur dan api di awan menyala lagi. Boom, boom. 64 guntur dan api saling terkait satu sama lain, tetapi mereka mengenai kepala Howard Zhang. Melihat guntur dan api di ujung busur silang yang kuat, Kevin Ye terkekeh dan berkata, sepertinya ini adalah guntur dan api terakhir, dan juga yang paling tidak berguna. Untuk kata-kata Kevin Ye, Lanakin tidak bisa mengerti, naik turun, mengapa guntur dan api terakhir. Kevin Ye tersenyum tipis dan menjelaskan, sekarang ada 64 guntur dan api, dan ada 128 guntur dan api di atasnya. 128 telah lama berada di luar kendali surga. Selain itu, saya khawatir kekuatan 128 guntur dan api berada di luar daya tahan dunia manusia. Kevin Ye Zeng berkata bahwa 64 api guntur telah mengenai Howard Zhang. Awalnya, Michael Liu dan yang lainnya khawatir bahwa Howard Zhang tidak akan mampu menahan kekuatan guntur dan api. Namun, mereka segera menemukan bahwa kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Howard Zhang Kang tampak lebih santai dari sebelumnya. Meskipun cahaya guntur ini juga meninggalkan beberapa noda darah di tubuh Howard Zhang, membuat kulit Howard Zhang terus-menerus robek. Hanya saja kulit yang robek sembuh dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Howard Zhang menyerap banyak kekuatan guntur dan api untuk membangun kembali tubuh aslinya. Pada saat ini, jika Anda ingin bersaing dengan Howard Zhang, Anda hanya bisa menjadi Kevin Ye. Bahkan Ye Xiuluo harus minggir. Setelah 7 kali bencana alam, awan gelap di atas kepala Zhang Jia berangsur-angsur menghilang. Semua orang tahu bahwa perampokan Howard Zhang berhasil. Hanya melihat pemuda di langit yang merupakan generasi baru dari 7 tingkat Tianyuan, pikiran mendalam pria besar itu tidak bisa tidak sama. Tianyuan Qizong, negara bagian muda dari 7 tingkat Tianyuan, terlalu mengerikan. Benar-benar mengerikan. Sementara semua orang terkejut dan mendesah pada teror Howard Zhang, mata Howard Zhang di udara tiba-tiba meledak menjadi kilatan cahaya, dan berteriak, kamu juga harus muncul setelah menonton begitu lama. Bab 1508. Howard Zhang, yang telah memasuki alam Tianyuan, terutama setelah ia memasuki alam Tianyuan tingkat 7, kelima indera terornya tidak sebanding dengan orang biasa. Bahkan, ketika Howard Zhang mengalami malapetaka ketiga, ia sudah merasakan pandangan aneh di sekelilingnya, tetapi pihak lain tidak melakukan tindakan apapun, jadi Howard Zhang membiarkannya begitu saja. Sekarang setelah malapetaka alami Howard Zhang berakhir, kultivasinya telah mencapai puncaknya lagi. Pada saat ini, ia secara alami ingin mencari tahu siapa yang bersembunyi dan mengintip dirinya sendiri. Dengan seruan Howard Zhang, baik 8 keluarga maupun orang-orang dari Pedang Biru merasa aneh. Mata mereka mulai melihat sekeliling untuk melihat siapa yang begitu berani mengintip dalam kegelapan. Di timur saat ini, cahaya Buddha bersinar, dan kemudian seorang biksu berjubah datang dari awan. Jelas, dari postur pihak lain, prestasi orang ini tidak rendah. Bagaimanapun, prestasi mereka yang dapat melangkah di atas awan dapat terlihat. Tidak seorang pun di 8 keluarga, setidaknya, dapat melakukan itu. Melihat biksu besar itu melangkah di atas awan keberuntungan di langit, Michael Liu dan Charlie Qin juga tercengang. Mereka saling memandang dan berkata, umat Buddha, bagaimana mereka bisa datang? Charlie Qin juga memiliki beberapa keraguan, jadi dia bahkan memiliki sedikit permusuhan, seharusnya orang-orang di gerbang surga yang tersembunyi. Saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Apakah itu bantuan Zhang Xianzong? Saat ini, Charlie Qin paling khawatir tentang Xianzong ini dan para pengikutnya. Lagi pula, jika Tian Daoyin mencampur tangan dalam urusan 8 keluarga besar, sangat sulit untuk menangani Pedang Biru. Tetapi melihat ke belakang, Charlie Qin merasa lega. Bagaimanapun, Howard Zhang sudah menjadi kultivasi Tianyuan 7 kali lipat. Sekarang, bahkan biksu besar Tianqi atau Zhen Tian sendiri datang sendiri, saya khawatir dia tidak dapat membantu Howard Zhang. Di hadapan orang banyak, mereka melihat biksu agung itu melangkah di atas awan dan mendatangi Howard Zhang, menyatukan kedua tangannya, dan mengucapkan nama Buddha Amitabha, saya Shaolin Kucang, selamat atas keberhasilan perampokan. Jelas, biksu agung itu cukup sopan. Dia bahkan menyebut dirinya biksu kecil di depan Howard Zhang, yang membuat Howard Zhang lengah. Howard Zhang melihat ke atas dan ke bawah ke biksu bernama Kuzang, lalu menjawab, saya Master Kuzang. Saya tidak tahu mengapa Master datang ke Lingnan. Howard Zhang langsung ke pokok permasalahan dan tidak memberikan salam.
Karena kegetiran langsung Howard Zhang, dia menundukkan matanya dan tertawa dan berkata, sejujurnya, dermawan, saya dulu menaklukkan setan di Laut Cina Timur. Tiba-tiba, saya melihat ada seekor naga emas di selatan sungai Yangtze, jadi saya datang untuk melihatnya. Berbicara, mata Kucang mulai menatap Howard Zhang dengan makna yang dalam, yang berarti bahwa dia telah mengetahui hubungan antara naga emas dan Howard Zhang. Namun Kucang tidak menjelaskan, Howard Zhang tentu saja tidak mempermasalahkannya. Karena Tuan sedang mencari roh naga emas, silakan saja. Saya memiliki beberapa hal duniawi untuk ditangani, jadi saya tidak akan mengobrol dengan Tuan. Howard Zhang hendak menekan kepala awan. Namun Tibet yang pahit itu tersenyum, mengulurkan tangan untuk menghentikan Howard Zhang. Tunggu sebentar, dermawan. Howard Zhang menyipitkan matanya dan berkata dengan tidak senang dalam hatinya, apakah biksu agung itu benar-benar tidak ada habisnya? Menatap kulit pahit dengan satu mata, Howard Zhang berkata dengan tidak senang, Tuan, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ku Zhang terkekeh dan berkata, dermawan, naga emas yang saya cari ada di dermawan saat ini. Tolong berikan naga emas itu kepada saya dan bawa kembali ke Shaolin, agar tidak membawa bencana ke dunia. Amitabha. Setelah itu, Kucang melafalkan nama Buddha lagi. Melihat penampilannya, dia sangat tulus. Namun, kata-kata Kucang membuat Howard Zhang kesal. Mengetahui bahwa naga merah yin adalah senjata ajaib Howard Zhang, yang dapat dikatakan sebagai kehidupan keduanya, bagaimana Howard Zhang bisa menyerahkan hidupnya sendiri karena kata-kata seorang biksu yang tidak dapat dijelaskan. Dengan tatapan dingin pada Kucang, Howard Zhang meremehkan, saya tidak mengerti apa yang dikatakan guru. Ini adalah rumah keluarga saya. Saya tidak memiliki persahabatan dengan Shaolin. Guru, silakan lakukan sesuka Anda. Kata-kata Howard Zhang sangat jelas, yaitu untuk mengantar tamu. Howard Zhang memiliki temperamen yang baik saat ini. Bagaimanapun, biksu agung itu juga seorang sosok Shaolin. Howard Zhang tidak ingin mendapat masalah dengan biksu tua Tianqi, jadi dia menyimpan amarahnya di dalam hatinya dan tidak pernah memulainya. Sangat disayangkan bahwa kesabaran Howard Zhang adalah kepahitan dari ketidaktahuannya. Menghadapi niat Howard Zhang untuk mengantar tamu, Ku Zhang tetap tidak pergi. Dia berkata sambil tersenyum, dermawan, saya sarankan Anda bahwa naga emas adalah kaisar klan naga, dan itu tidak berada dalam kendali dermawan. Untuk menghindari hilangnya nyawa di masa depan, silakan kirim naga emas kembali ke Shaolin untuk menerima baptisan Buddha. Amitabha. Mendengarkan kata-kata Tibet yang pahit, bahkan Michael Liu dan Charlie Qin berikut sedikit marah. Michael Liu dengan jijik bersenandung, biksu agung benar-benar kurang penglihatan. Charlie Qin juga mengikuti, orang ini hanya berkelahi, aku tidak mengerti bagaimana para pendeta bisa begitu tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Itu membunuhku. Jika melihat Howard Zhang saat ini, dia jelas sedang marah. Mengabaikan halangan Ku Zhang, dia hanya berkata, biksu, aku tidak punya waktu untuk bergosip denganmu di sini. Sebaiknya kau minggir sekarang. Jika kau mengacau di sini lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Setelah itu, Howard Zhang mengibaskan lengan bajunya dan jatuh ke arah rumah bangsawan. Namun biksu Tibet yang getir itu menunjukkan ekspresi tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di dunia ini dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan, miskin, menyedihkan. Saat dia mengatakan ini, biksu agung Ku Zhang menyatukan kedua tangannya, dan sebuah telapak tangan Buddha yang besar di tangannya sudah mulai melawan Howard Zhang. Buddhaku penuh belas kasih. Siapa yang tidak bisa masuk neraka? Karena dermawan tidak dapat melihat ketenaran dan kekayaan di dunia ini, biarkan aku menyimpan keserakahan dan dosa di hati dermawan, Amitabha. Haozi, berhati-hatilah. Melihat biksu Tibet yang pahit itu tiba-tiba mulai, Michael Liu segera mengeluarkan suara untuk mengingatkannya. Namun saat ini, Howard Zhang sudah bersiap. Sosoknya baru saja jatuh ke tanah, dan memutar tangannya untuk membombardir Ku Zhang di langit. Mencari kematian. Hari ini, tangan Howard Zhang sangat santai, dan tampaknya dia belum menaruh kepahitan di matanya. Bagaimanapun, biksu Tianqi dari Shaolin hanya memiliki sedikit prestasi. Koleksi pahit ini tentu saja tidak sebagus biksu Qida hari itu. Memang benar bahwa Tibet yang pahit saat ini hanyalah negara puncak di Yuan. Di antara orang-orang biasa, puncak di Yuan hampir merupakan keberadaan mistis, tetapi itu adalah sampah di depan Howard Zhang. Howard Zhang menghancurkan sidik jari Ku Zhang dengan tinjunya yang santai, dan dia tidak dapat menemukan utara sama sekali. Di bawah dampak kekuatan besar, pahit yang bersembunyi di awan tersandung, hampir tidak ada yang jatuh dari awan. Ini masih menjadi kasus Howard Zhang untuk menjaga tangannya. Jika Howard Zhang saat ini berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Melihat sudut mulutnya berlumuran darah, menutupi dadanya yang terus-menerus mengeluarkan kulit pahit, saat ini, Howard Zhang hanya merendahkan diri untuk bersenandung sebuah kalimat di luar kemampuan kita. Bab 1509. Master Ku Zhang dari kuil Shaolin memang sedikit di luar kapasitasnya. Dia hanya seorang kultivator dari alam di Yuan.
Dia tahu bahwa Howard Zhang telah melewati Tianji dan mencapai 7 level Tianyuan. Sungguh memalukan harus bertarung melawan Howard Zhang. Tentu saja, Kuzang mengira bahwa dia mendapat dukungan dari Shaolin, jadi dia berani bersikap lancang. Jika bukan karena wajah biksu besar Tianqi, Kuzang akan berada di bawah tangan Howard Zhang, tetapi satu gerakan akan membunuhnya di tempat. Setelah tersandung, Kuzang berdiri di atas awan dan melihat ke bawah. Howard Zhang Zhen benar-benar sulit dikatakan dan marah. Sekali lagi, dia menyatukan kedua tangannya dan kucang menatap Howard Zhang seperti ini, tetapi dia tidak berani menyerahkan atau pergi. Dia sangat malu. Berdiri di kediaman Zhang Jia, Michael Liu berkata sambil tersenyum, saya katakan tuan yang getir itu, saya sarankan Anda untuk pergi lebih awal. Anda tidak boleh membawa naga emas itu bersama Anda. Jangan membuat Haozi tidak sabar, dan tinggalkan hidup Anda di sini saat itu juga. Jelas, ucapan Liu Ming adalah ejekan terhadap Kuzang. Kucang, dengan ekspresi jelek di wajahnya, berkata kepada Howard Zhang, sang dermawan telah memasuki jalan iblis. Sekarang pertobatan masih memiliki kesempatan untuk menebus. Jika Anda tidak dapat kembali, sudah terlambat untuk bertobat. Atas ketakutan Kuzang, Howard Zhang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa itu mengguncang dunia, dan bahkan seluruh kediaman Zhang Jia mulai bergetar. Hahaha. Jika aku menjadi seorang Buddha dan tidak ada setan di dunia ini, jika aku menjadi setan, apa yang bisa kulakukan? Biksu, sebaiknya kau pergi lebih awal. Ini bukan tempat yang cocok untuk tinggal lama. Tepat saat Howard Zhang membuka mulutnya, sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar dari mulut Howard Zhang dan langsung menuju ke Kuzang. Meskipun Kucang berkata bahwa dia telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, telinganya mati rasa oleh seruan Howard Zhang, dan seteguk darah yang ganas menyembur keluar. Melihat ekspresi menyakitkan dari sepasang mata-mata Tibet itu, apakah itu Michael Liu atau Charlie Qin, itu adalah wajah yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya Michael Liu dan Charlie Qin melihat metode menyakiti orang dengan suara ini. Tentu saja, mereka terkejut dengan pencapaian Howard Zhang. Di sisi lain, Li Ziqiong tampak pucat dan berkata dengan takut, 7 tingkat Tianyuan adalah 7 tingkat Tianyuan. Ini sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan. Hampir tidak ada orang yang hadir yang pernah melihat alam 7 kali lipat Tianyuan, dan tidak ada yang tahu betapa mengerikannya keberadaan alam 7 kali lipat Tianyuan itu. Namun, metode Howard Zhang benar-benar menakutkan, dan bahkan Zhang Xianzong merasa kedinginan. Pada saat itu, Kuzang, yang memuntahkan seteguk darah, tidak berani melayang di atas kediaman Zhang Jia. Dia menatap tajam ke arah Howard Zhang, lalu mendengus dan pergi. Sungguh biksu agung yang tidak tahu baik atau buruk. Michael Liu menatap sosok yang ditinggalkan oleh pahit Tibet, dengan jijik bersenandung. Di sisi lain awan, tidak jauh dari kediaman Zhang Jia, Kevin Ye merenungkan kata-kata Howard Zhang, jika aku menjadi seorang Buddha dan tidak ada iblis di dunia ini, jika aku menjadi iblis, aku akan menjadi seorang Buddha. Haha, tampaknya Haozi benar-benar seorang anak laki-laki dewasa dan dapat mengurus urusannya sendiri. Bagi Howard Zhang, Kevin Ye penuh dengan kepuasan dan kepuasan, senyum Kevin Ye, Lin Sai Ling 3 orang yang sudah lama tidak bertemu. Berdiri di samping Kevin Ye, Lin Sai Ling dalam keadaan kesurupan, dan kemudian kesedihan meledak, karena dia melihat pikiran masa lalu dari mata Kevin Ye. Dengan perlahan melangkah maju, Lin Sai Ling berkata dengan suara ringan, naik turun, melihat Howard Zhang yang sekarang, kau teringat pada bocah Xiao Yao tahun itu. Kevin Ye tidak membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan Lin Sai Ling, tetapi tatapan matanya kosong dan bingung. Ketika berbicara tentang Xiao Yao, dia bukan hanya Lin Sai Ling, tetapi juga Mia Fang dan Lana Qin yang dipenuhi kesedihan. Anak Xiao Yao benar-benar anak yang baik. Dia terlahir dengan akar kebijaksanaan, dan kecepatan kultivasinya melampaui orang biasa. Sayang sekali, tetapi sayang sekali. Mia Fang mendesah pelan. Namun, Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata, orang mati sudah pergi, biarkan dia melewati masa lalu. Tiba-tiba, keempat orang itu terdiam. Di sisi lain, setelah Kuzang pergi, Howard Zhang juga mulai menguasai seluruh pemandangan di kediaman Zhang Jia. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di 8 keluarga yang dapat bersaing dengan Howard Zhang lagi. Mereka hanya bisa tunduk padanya kecuali kematian. Setelah tatapan dingin, Howard Zhang akhirnya datang ke Zhang Xianzong. Menghadapi putranya yang murahan, Zhang Xianzong menggigil saat ini, karena dia tidak hanya menghadapi putranya yang tidak sah, tetapi juga seorang sosok kuat di 7 tingkat surga dan Yuan. Howard Zhang tidak memiliki banyak emosi untuk Zhang Xianzong. Dia hanya berkata, Zhang Xianzong, semuanya telah sampai pada titik ini. Apakah kamu masih ingin melawan? Zhang Xianzong ingin mengatakan beberapa patah kata, tetapi menghadapi kultivasi Howard Zhang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat, Zhang Xianzong tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena takut dan berkeringat. Howard Zhang tahu bahwa Zhang Xianzong tidak dapat memikirkan hal lain, jadi dia melihat ke arah Li Ziqiong. Bagaimana denganmu, Tuan Li?
Menghadapi interogasi Howard Zhang, Li Ziqiong juga tidak berani bicara. Dia hanya bisa menundukkan tangannya dan berkata, orang tua kecil itu bertanggung jawab atas keluarga Zhang, dan Panglima Qin adalah pemimpin pasukannya. Howard Zhang cukup puas dengan pernyataan kedua orang itu, dan setelah bersenandung, dia kembali ke Charlie Qin. Lao Qin, semuanya sudah beres. Bagaimana cara menghadapi mereka selanjutnya? Itu urusanmu. Setelah itu, Howard Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata bahwa dia berjalan langsung ke halaman belakang keluarga Zhang. Dan Michael Liu tidak ingin ikut campur dalam urusan duniawi ini, jadi dia mengikuti sosok Howard Zhang. Haozi, Lao Zhang, tunggu aku, kalian tunggu aku. Charlie Qin melihat sosok kedua orang itu pergi, dan kemudian dia merasa lega. Kedua anak laki-laki ini benar-benar dua orang mesum kecil. Mereka sangat tidak normal. Saat itu, Yang Jun berkata dengan senyum tak berdaya, benar-benar tidak normal untuk dapat melatih dua bakat yang tidak normal seperti itu. Mendengar Yang Jun berkata demikian, Charlie Qin langsung menjadi pusing, sekarang teringat Kevin Ye, dia tidak bisa menahan keringat dinginnya. Namun, segera keduanya bereaksi dari keadaan linglung. Charlie Qin menepuk bahu Yang Jun dan berkata, baiklah, Junzi, jangan menghela nafas. Medan perang Howard Zhang sudah berakhir. Selanjutnya, ini urusan kita. Bangkitkan semangatmu. Yang Jun mengangguk berat, Namun, saat itu, tidak jauh dari awan, Lin Sailing juga berteriak panjang, berkata, sudah berakhir, kekacauan di Zhangjia akhirnya berakhir. Sambil berkata, Lin Sailing melihat ke arah Kevin Ye, Fufu, kemana kita selanjutnya, kembali ke kota langit. Kevin Ye menyipitkan mata dan tersenyum. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, tidak, jangan kembali ke kota langit. Ayo pergi ke Pulau Iblis Emas selanjutnya. Pulau Jinyao. Saat menyebut Pulau Jinyao, wajah Lin Sailing langsung menjadi tidak wajar, dan tampak menunjukkan ekspresi yang begitu nikmat. Sangat indah.